Selamat datang para jagoan Yanti yang membanggakan nusa dan bangsa. Seperti biasa sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih bertukar pukulan bersama dengan Raja Pemakan Jiwa. Pada saat yang bersamaan di bagian yang lebih dalam dari jurang maut terdapat sebuah tempat di tengah kegelapan, ada sebuah altar besar dengan rantai besi yang menghubungkan altar ke kegelapan. Sesosok terlihat sedang duduk bersila di dalam altar tersebut. Sosok ini tiba-tiba membuka matanya dan amarah pada saat ini seketika melonjak di matanya. Otot-otot di wajahnya juga pada saat ini bergerak-gerak dan sosoknya dipenuhi dengan aura permusuhan yang kuat. Sosok ini terlihat seperti bocah yang baru saja berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Tetapi meskipun begitu ekspresi di wajahnya terlihat sangat tidak sesuai dengan tubuhnya, suara bocah lelaki itu pun seketika terdengar ketika berkata bahwa meskipun klon dari klan pemakan jiwa ini cukup kuat, sungguh sangat disayangkan permaisuri sialan itu benar-benar telah menyegelnya di sini. Namun meskipun begitu hal ini bukanlah sebuah permasalahan. Klon rusak miliknya saja benar-benar sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Mata sosok tersebut pada akhirnya seketika menatap ke arah kehampaan dan terlihat sesosok besar mulai muncul. Sosok ini memiliki tubuh rusa dengan sosok tinggi dan kekar dan kekuatan fisiknya tampak cukup kuat. Sesaat kemudian sosok rusa ini melesat menuju kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu kembali ke pertempuran di antara Xiao Yan yang pada saat-saat ini tampaknya akan segera berakhir. Xiao Yan pada saat ini berhasil menghadapi serangan yang dilesatkan oleh Raja Pemakan Jiwa satu demi satu. Setiap pukulan berisi kekuatan spiritual dan kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli. Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini tampaknya tidak memiliki perlawanan sekali terhadap Xiao Yan. Tubuhnya pada saat ini benar-benar runtuh dan banyak jiwa mulai melepaskan diri dari tubuh Raja Pemakan Jiwa. Xiao Yan pada saat ini seketika mengeluarkan labu dewa bermata 9 dan Xiao Yan berkata agar mereka semua segera masuk ke dalam surga. Para roh ini pada akhirnya benar-benar diserap oleh Xiao Yan dan sesaat kemudian simbol keempat dari labu dewa bermata 9 seketika terbuka. Sosok ini terlihat memegang dua bilah besi berwarna darah dengan rantai yang melingkari lengannya. Nama dari sosok ini adalah Sue Lingzun dan dari penampilannya tampaknya orang ini benar-benar memiliki kemampuan yang kuat. Begitu simbol ini muncul tentu saja hal tersebut berarti Xiao Yan akan bisa memintanya untuk menghabisi seseorang. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali memfokuskan diri untuk memasukkan banyak roh hantu. Jiwa-jiwa yang keluar dari tubuh Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar telah tersedot semuanya oleh Xiao Yan. Suara raungan terdengar dari Raja Pemakan Jiwa sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang. Bersamaan dengan matinya Raja Pemakan Jiwa, seonggok cincin penyimpanan juga pada saat ini terlihat melayang. Xiao Yan pada saat ini seketika dipenuhi dengan kegembiraan sebelum akhirnya menangkap cincin tersebut. Namun meskipun Xiao Yan pada saat ini terlihat gembira, tetapi Xiao Yan merasa sedikit kecewa dengan hasil dari labu dewa bermata 9. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan bisa mengaktifkan dua simbol setelah menyerap banyak jiwa dari Raja Pemakan Jiwa. Xiao Yan hanya bisa menyipit sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk menggeledah cincin penyimpanan. Sesaat kemudian Xiao Yan terlihat sangat senang. Xiao Yan bergumam bahwa ternyata ada 200 miliar pil origin Qi di tempat ini. Jumlah ini cukup besar dan ini benar-benar membuat Xiao Yan bahagia. Selain itu ada juga bahan-bahan yang berguna dan serba-serbi di dalam cincin penyimpanan. Banyak juga keterampilan bertarung, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak tertarik pada hal tersebut. Xiao Yan terus-menerus mencari dan mengobrak-abrik ke dalam cincin penyimpanan sebelum akhirnya sebuah aura tiba-tiba menarik Xiao Yan. Sebuah cahaya menyala di tangan Xiao Yan dan sebotol batu giok seketika muncul.
Xiao Yan menyipitkan matanya dan wajah Xiao Yan pada saat ini segera menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan lanjut membuka botol batu giok dan ada setetes darah emas di dalam botol batu giok. Xiao Yan kembali dipenuhi dengan kegembiraan begitu Xiao Yan melihat hal ini. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa ini adalah esensi dan darah dari dewa asli. Tetesan esensi darah dewa asli ini mungkin tidak akan memberikan banyak perbaikan pada klon dewa asli, tetapi kemunculan dari esensi darah ini akan dapat menjelaskan suatu permasalahan di tempat ini. Mungkin saja dengan adanya setetes esensi darah dari dewa asli ini keberadaannya benar-benar berada di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menjelajahi tempat ini lebih jauh lagi. Xiao Yan pada akhirnya segera menyingkirkan esensi darah ini ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan pada saat ini kembali mencari informasi apa yang ada di dalam cincin penyimpanan. Namun tampaknya selain dari setetes esensi darah ini tidak ada hal lain lagi yang berhubungan dengan informasi mengenai dewa asli. Xiao Yan juga telah memusnahkan Raja Pemakan Jiwa dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mendapatkan informasi lainnya. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan bersamaan dengan Xiao Yan yang berhasil menghancurkan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini ada banyak suara mendesis dingin di dalam kabut. Ekspresi semua orang yang menyaksikan pertempuran pada saat ini berubah drastis. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Raja Pemakan Jiwa. Oleh karena itu begitu mereka melihat Xiao Yan yang menghancurkan Raja Pemakan Jiwa, mereka pada saat ini benar-benar merasa merinding dan takut dengan keberadaan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali ke kelinci Bing Yun dan Wu Zan yang pada saat sebelumnya telah tersadar masih terlihat goyang. Wu Zan pada saat ini tampaknya belum sepenuhnya mengembalikan kesadaran spiritualnya. Xiao Yan akhirnya segera mengeluarkan beberapa ramuan perbaikan jiwa untuk Wu Zan. Setelah meminumnya perlahan-lahan kesadaran Wu Zan pada saat ini mulai kembali. Sesaat kemudian Xiao Yan segera membopong Wu Zan untuk menaiki kelinci Bing Yun. Mereka pada akhirnya segera melesat meninggalkan Pulau Xuanlei. Di tengah perjalanan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa jika ada Raja Jiwa yang lain Xiao Yan sepertinya benar-benar akan bisa menampilkan sosok kelima dari Labu Dewa Bermata 9. Menanggapi hal tersebut Wu Zan yang duduk bersila segera mulai berbicara. Wu Zan menjelaskan bahwa klan pemakan jiwa ini selalu hidup sendirian, terkecuali pemakan jiwa memanggil rekan-rekannya. Mereka tidak akan datang untuk membalaskan dendam satu sama lain. Xiao Yan memiliki ekspresi kecewa di wajahnya sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya apakah ada cara untuk menemukan mereka. Wu Zan pada saat ini terlihat sedikit bingung dengan apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Wu Zan lanjut berkata bahwa menurutnya sebaiknya mereka tidak perlu memprovokasi makhluk-makhluk ini dengan sengaja. Terlebih lagi pemakan jiwa bukanlah eksistensi yang mereka bisa tangani, oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini harus tetap berhati-hati. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa hal tersebut memang masuk akal. Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus menangkap satu lagi. Xiao Yan masih harus menanyakan sesuatu dan mereka pasti mengetahui apa yang pada saat ini Xiao Yan cari. Wu Zan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian Wu Zan pada akhirnya bertanya di manakah Raja Jiwa sebelumnya. Xiao Yan segera menjawab bahwa Xiao Yan telah menghabisinya di dalam pertempuran. Wu Zan seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Wu Zan tampaknya tidak menyadari hal tersebut karena kondisi Wu Zan pada saat itu belum sepenuhnya tersadar. Pikiran Wu Zan masih terguncang dan Wu Zan benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Jiwa akan dihabisi oleh Xiao Yan. Wu Zan pun segera berkata bahwa makhluk tersebut memiliki 100 juta jiwa. Tidak mudah untuk membunuhnya dan bagaimana caranya dirinya bisa terbunuh.
Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya Xiao Yan beruntung. Wu Zan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berkata karena pemakan jiwa tidak datang untuk membalas dendam. Sepertinya mereka hanya bisa menangkap 2 orang untuk mencari informasi. Begitu selesai bicara Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan klon dewa asli menuju ke kabut. Sesaat kemudian klon dewa asli membawa 2 sosok yang ternyata adalah pria dan perempuan. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya mengapa mereka berdua mengikuti kelompok Xiao Yan. Keduanya pada saat ini bergetar ketakutan. Keduanya memohon kepada Xiao Yan untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak memiliki niat buruk dan mereka hanya meminta Tuan Keabadian untuk menyelamatkan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita yang pada saat ini matanya gemetar, Xiao Yan sedikit terdiam. Sesaat kemudian Xiao Yan pun segera berkata kepada mereka agar mereka menceritakan apa yang terjadi. Wu Zan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan heran dan mulai berbisik pelan. Wu Zan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini sedikit berhati-hati dengan orang-orang tersebut. Xiao Yan sedikit menoleh dan mengangguk tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu mempedulikan perkataan Wu Zan. Sementara itu si wanita pada saat ini segera berkata bahwa mereka adalah orang berdosa yang tinggal di Pulau Zanyu. Beberapa tahun yang lalu klan pemakan jiwa memerintahkan semua makhluk di pulau tersebut untuk meminum pil pemakan jiwa. Jika mereka tidak memberikan pengorbanan jiwa di dalam batas waktu tertentu, maka jiwa mereka sendiri akan dikorbankan oleh makhluk-makhluk ini. Namun yang paling parahnya adalah mereka selalu datang sebelum waktu yang ditentukan. Mereka benar-benar merampas jiwa dengan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu pada saat sebelumnya dirinya juga melihat Tuan Keabadian bisa menghancurkan makhluk tersebut. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini berharap Tuan akan bisa menyelamatkan mereka. Begitu Wu Zan mendengar hal ini mata Wu Zan pada saat ini tiba-tiba menyipit. Sementara itu Xiao Yan tidak berbicara dan Wu Zan memutuskan untuk tidak berbicara. Xiao Yan memandangi 2 orang yang terlihat tertunduk dan merenung beberapa saat. Wajah si pria pada saat ini terlihat pucat dan sosoknya segera berkata bahwa jika Tuan Keabadian tidak mau, maka mereka bisa melupakan hal ini dan mereka hanya bisa menerima takdir. Wanita di sampingnya pada saat ini menangis terseduk-seduk mendengar si pria yang berbicara seperti itu. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah kekuatan dari pemakan jiwa ini. Si pria pun seketika menjawab dengan tergesa-gesa bahwa dirinya juga memiliki 100.000 jiwa. Dengan kekuatan keabadian milik Tuan tentu saja Tuan akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Si pria dan si wanita pada saat ini terlihat memiliki mata berbinar dan sosoknya tampak merasakan adanya secercah harapan. Keduanya menatap ke arah Xiao Yan yang merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera berbicara dengan lembut. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan si pria untuk memimpin jalan. Keduanya pada saat ini sama-sama tertegun sebelum akhirnya tersadar dan segera berkata agar Tuan bisa mengikuti mereka. Pulau Zangyue tidak jauh dari sini dan mereka akan bisa mencapainya dalam waktu singkat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera mengikuti pergerakan 2 sosok tersebut. Sementara itu Wu Zan pada saat ini segera berbisik kembali di telinga Xiao Yan. Wu Zan berkata bahwa mereka memiliki aura roh hantu di tubuh masing-masing. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Wu Zan sementara Wu Zan sedikit merenung. Sesaat kemudian Wu Zan kembali menjelaskan bahwa dirinya telah hidup di jurang maut selama hampir ratusan tahun. Meskipun ada banyak pulau di sini dirinya belum pernah mendengar mengenai Pulau Zangyue. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zan. Sementara itu Wu Zan menjelaskan bahwa ada juga raja pemakan jiwa dengan total jutaan jiwa.
jika mereka bertemu dengan orang ini mungkin mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertempur. Orang-orang ini juga semuanya adalah budak dari klan pemakan jiwa. Mereka telah menjual jiwa mereka sejak lama dan apa yang mereka lakukan sekarang mungkin akan membawa kelompok Xiaoyan dan ke klan pemakan jiwa tertentu. Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan kening dan berkata sepertinya itu terdengar serius. Meskipun Xiaoyan berbicara seperti itu tetapi ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Wu Zhan pada akhirnya hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat melakukan perjalanan kabut tipis yang menyelimuti mereka mulai menghilang, terlihat adanya pulau yang berbentuk bulan sabit dan Wu Zhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Wu Zhan pada saat ini tidak menyangka bahwa keduanya sepertinya benar-benar tidak menipu kelompok Xiaoyan. Sementara itu si pria segera berkata bahwa mereka pada saat ini telah sampai di Pulau Zhangyue. Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah pulau yang berbentuk bulan sabit. Xiaoyan bisa merasakan yang kaya di tempat ini dan segera bertanya seberapa kaya origin Qi di Pulau Zhangyue ini. Si pria pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sejujurnya setiap pulau di jurang maut ini memiliki sumber origin Qi yang sangat kaya, tetapi meskipun begitu para pelahap jiwa menguasai hampir semua pulau yang berada di jurang maut, dengan begitu maka hampir tidak ada tempat yang bisa menyediakan tempat kultivasi yang aman. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah pulau yang terlihat hancur. Sementara itu Wu Zhan pada saat ini segera bertanya apakah semua yang ada di pulau ini telah terkikis oleh racun pemakan jiwa. Si pria kembali menjelaskan bahwa setiap orang telah memakan pil pemakan jiwa. Jika mereka tidak menelan pil pemakan jiwa maka mereka akan segera diambil oleh klan pemakan jiwa. Dengan kata lain apa yang dialami di pulau ini sama dengan Pulau Xuanlei. Selain itu semua orang yang telah terinfeksi racun pemakan jiwa dan tidak memberikan pengorbanan mereka benar-benar akan dijadikan mayat pemakan jiwa. Jiwa mereka diambil dan tubuh mereka pada saat ini dijadikan zombie untuk menyerang musuh. Wu Zhan pada saat ini menganggukkan kepalanya sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya kapankah Raja Pemakan Jiwa akan muncul. Si pria pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Raja Pemakan Jiwa tidak tinggal di sini selamanya. Mereka akan datang dari waktu ke waktu dan menurut perkiraannya, Raja Pemakan Jiwa seharusnya akan segera datang ke pulau ini untuk melahap jiwa setelah beberapa tahun. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berpikir bahwa tampaknya masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk sedikit mendarat. Begitu hampir sampai di permukaan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa pulau ini juga merupakan altar. Sesaat kemudian Xiaoyan kembali bertanya apakah ada tempat terbaik untuk melakukan kultivasi di pulau ini. Pria tersebut terlihat sedikit heran sebelum akhirnya bertanya apakah Tuan ingin melakukan pelatihan. Si pria pada saat ini mengerutkan kening karena bagaimanapun dirinya mengira bahwa Xiaoyan adalah makhluk tingkat keabadian yang kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini malah balik bertanya di manakah origin Qi yang terkuat di pulau ini. Si pria pun segera berkata bahwa itu berada di pusat kota dari Pulau Zhangyue. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Zhangyue. Dulunya kota ini bisa menampung ratusan ribu orang tetapi sekarang kota tersebut tampak benar-benar seperti kota mati dengan tidak adanya seorang pun yang tinggal di sana. Tetapi meskipun begitu origin Qi yang terkonsentrasi di sana juga benar-benar sangat kuat. Xiaoyan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya memerintahkan si pria untuk menunjukkan arahnya. Pria itu sedikit terkejut tetapi pada akhirnya sosoknya segera menunjukkan arah kota tersebut. Si pria menjelaskan bahwa itu berada di tengah-tengah Pulau Zhangyue. Tuan dapat melihatnya ribuan mil ke depan dari tempat ini.
Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera melompat ke udara dan terbang menuju ke ujung. Kelinci Bingyun yang baru saja hendak berhenti dan ingin beristirahat pada saat-saat ini mau tidak mau segera mengikuti pergerakan Xiao Yan. Wu Zan juga pada akhirnya segera mengikuti Xiao Yan melesat berubah menjadi kilatan cahaya. Sementara itu dua sosok yang ditinggalkan oleh Xiao Yan pada saat ini segera melakukan perbincangan. Si wanita segera bertanya dengan cemas kepada pria yang bernama Hu Zuo. Sosoknya bertanya apakah menurut saudara Hu Zuo orang-orang ini akan bisa menangani Raja Pemakan Jiwa. Ekspresi pria itu berubah menjadi berat begitu mendengar pertanyaan ini. Sosoknya lanjut menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Hu Zuo pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak bisa mengendalikan hal ini begitu banyak lagi. Selama masih ada secerkah harapan tentu saja mereka harus mengambil kesempatan tersebut. Mereka tidak perlu khawatir karena orang-orang ini bukanlah orang yang sederhana. Namun meskipun begitu sosok yang akan dihadapi oleh mereka bukanlah Raja Jiwa dengan ratusan juta jiwa, mereka akan berhadapan dengan Raja Jiwa dengan jutaan jiwa di belakangnya. Mata wanita itu pun menyipit seolah-olah dirinya pada saat ini benar-benar tidak tega telah mengorbankan kelompok Xiao Yan. Sementara itu si pria pada saat ini segera berkata bahwa karena orang-orang ini mampu membunuh Raja Pemakan Jiwa, mereka pasti akan bisa menghadapi Raja Pemakan Jiwa lainnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Raja Pemakan Jiwa mereka juga tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kelompok Hu Zuo. Jika mereka dikalahkan maka Raja Pemakan Jiwa akan mendapatkan jiwa tingkat keabadian. Dengan begitu mungkin kali ini mereka akan diampuni oleh Raja Pemakan Jiwa. Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiao Yan yang setelah beberapa saat melakukan penerbangan Xiao Yan pada akhirnya segera sampai. Di sepanjang jalan Xiao Yan melihat adanya banyak mayat pemakan jiwa. Begitu Xiao Yan sampai Xiao Yan juga pada saat ini masih melihat adanya mayat pemakan jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini melihat adanya pohon spiritual yang besar. Pohon spiritual ini tampaknya lahir dari origin Qi yang kaya di tempat ini. Origin Qi yang kaya ini juga sepertinya digunakan sebagai sumber nutrisi untuk menghasilkan hampir ratusan buah spiritual. Xiao Yan pada saat ini memiliki mata yang berbinar melihat banyaknya buah spiritual yang tergantung. Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya dan berniat untuk memetik buah tersebut. Buah ini terlihat sangat mirip dengan buah spiritual yang diperoleh oleh Xiao Yan di surga pembunuhan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu waspada dengan buah tersebut. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak memetik buah Wu Zan pada saat ini segera meminta Xiao Yan untuk menunggu. Sosoknya pada saat ini segera melesatkan anak panah yang tidak terhitung jumlahnya ke samping Xiao Yan. Ada banyak mayat pemakan jiwa yang pada saat ini bergegas menuju ke Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memetik buah berwarna merah. Wu Zan pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan dan menjelaskan bahwa buah ini disebut dengan buah Yama. Buah ini adalah buah yang unik di jurang maut dan mengandung sumber energi yang kaya. Buah ini juga memiliki fungsi menyembuhkan dan memulihkan kekuatan spiritual. Hanya saja yang ingin dirinya katakan adalah bahwa alasan mengapa jurang maut menjadi seperti ini sekarang adalah karena buah tersebut. Xiao Yan seketika menatap dengan serius ke arah buah yang berada di tangannya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zan. Xiao Yan tidak bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh dari buah Yama ini. Pada akhirnya api segera muncul di telapak tangan Xiao Yan dan Xiao Yan langsung mengekstraksi inti buah Yama. Dengan kemampuan Xiao Yan sesaat kemudian setetes cairan merah tertahan di dalam nyala api. Xiao Yan masih belum memiliki petunjuk tetapi dengan kemampuan alkemis Xiao Yan, dengan wawasannya Xiao Yan dengan cepat menemukan bau aneh di dalam cairan merah.
Nyala api pada akhirnya segera bergerak dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan dari jantung api. Sesaat kemudian gumpalan aura segera terpisah dari setetes cairan merah. Gumpalan tersebut berubah menjadi kepulan api sebelum akhirnya mengeluarkan jeritan yang menusuk jiwa. Dalam kesakitan karena nyala jantung api milik Xiao Yan, pada akhirnya api ini seketika menghilang dalam sekejap mata. Begitu Wu Zan melihat hal ini, pupil mata Wu Zan seketika menyusut. Aura yang dikeluarkan oleh sebelumnya mungkin adalah racun pemakan jiwa. Ini juga adalah pertama kalinya bagi Wu Zan melihat racun pemakan jiwa yang tampak kesakitan seperti itu. Sementara itu sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi sebuah senyuman ketika Xiao Yan berkata bahwa sekarang esensinya sudah bersih. Saat berikutnya Xiao Yan menelan esensi yang telah diekstrak dari buah Yama dengan satu suapan. Origin Qi yang agung seketika langsung meledak di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera berteriak memintahkan Wu Zan untuk melindungi Xiao Yan karena Xiao Yan akan melakukan penerobosan. Wu Zan memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh karena dirinya pada saat ini benar-benar bingung dengan sosok Xiao Yan. Dirinya benar-benar tidak tahu apakah sosok Xiao Yan yang asli adalah dogat atau tingkat keabadian. Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila dan saat ini segera menggelontorkan origin Qi yang kaya yang berada di sekitar. Sementara itu ternyata bersamaan dengan buah Yama yang dipetik oleh Xiao Yan. Hal ini menarik banyak mayat pemakan jiwa yang seketika berkerumun. Wu Zan pada saat ini kembali melesatkan banyak panah yang tidak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan makhluk-makhluk ini, bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang membersihkan racun pemakan jiwa dan menyerap origin Qi. Di suatu tempat di kedalaman jurang terdapat kabut tebal dengan adanya seekor katak iblis besar yang bercokol. Ada sesosok tubuh yang pada saat ini berdiri di atas kepalanya dan sosok tersebut perlahan membuka matanya. Sepasang mata dari sosok tersebut tidak memiliki pupil dan ciri-ciri ini sangat jelas menandakan bahwa orang ini berasal dari klan pemakan jiwa. Sosok tersebut juga pada saat ini segera mengulurkan telapak tangan dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Mereka harus melihat siapakah yang berani mengeluarkan racun pemakan jiwa dari buah Yama. Sosok ini lanjut menepuk kepala si katak dan mulut besar katak seketika terbuka. Otot-otot kakinya juga bekerja dan sosoknya seketika melesat menuju ke kehampaan. Kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih duduk bersila di bawah pohon raksasa. Xiao Yan memiliki senyum puas di wajahnya karena origin Qi yang terkandung di dalam buah ini begitu murni. Sementara itu Wu Zan pada saat ini telah berjuang keras untuk sementara waktu menghancurkan banyak mayat pemakan jiwa. Kelinci Bing Yun juga pada saat ini membantu Wu Zan setelah diperintahkan oleh Xiao Yan. Kelinci Bing Yun pada saat ini menyemburkan aura yin yang sangat dingin ke segala arah. Apapun yang disentuh oleh aura dingin ini seketika benar-benar dibekukan membuat semua mayat pemakan jiwa terhenti. Wu Zan yang melihat pemandangan ini juga tertegun karena dirinya tidak menyangka bahwa kelinci Bing Yun memiliki kemampuan seperti itu. Pada akhirnya setelah beberapa saat semua pemakan jiwa pada saat ini benar-benar telah berhasil dihadapi. Suasana di sekitar berubah menjadi hening dan Wu Zan segera berdiri di samping Xiao Yan. Meskipun tidak ada lagi ancaman tetapi Wu Zan pada saat ini masih tetap berdiri dan waspada. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi kegembiraan karena pada saat ini tanpa disadari, origin Qi Xiao Yan telah meningkat sebesar 2 juta. Pondasi origin Qi Xiao Yan telah mencapai 50 juta dan hanya 4 juta yang tersisa bagi Xiao Yan untuk menerobos. Ada ratusan buah Yama yang tumbuh di pohon raksasa yang sepenuhnya akan cukup untuk kebutuhan kultivasi Xiao Yan. Dengan kecepatan dan jumlah origin Qi yang berada di sekitar Xiao Yan yakin selama ada waktu Xiao Yan akan bisa menerobos.
Xiao Yan pada akhirnya kembali memfokuskan diri untuk mencapai tujuan di mana Xiao Yan harus menerobos tahap akhir Dogat Bintang 7 supaya bisa dapat bonus makan gratis di warung Bude Yanti.